Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 487, Melihat Monyet Pemakan Roh Ungu Lagi. Monyet Pemakan Roh Ungu. Getaran kecil menjalar ke sekujur tubuh Huang Xiaolong. Di antara langit dan bumi, monyet pemakan roh ungu jumlahnya sangat sedikit. Hanya sedikit yang dapat ditemukan sepanjang masa, tetapi sekarang, satu benar-benar muncul di puncak gajah mistik. Oleh karena itu, monyet pemakan roh ungu ini pastilah yang terpisah dari Huang Xiaolong bertahun-tahun yang lalu. Mendengar informasi ini, Huang Xiaolong menjadi cemas. Dia mengangkat wakil kuil Dewa Kera dan menanyainya dengan saksama, lalu memerintahkan Ao Kun dan Lei Ge untuk menangani masalah yang tersisa sebelum dia berlari keluar dari kuil Dewa Kera dengan kecepatan sangat tinggi ke arah puncak gajah mistik. Klan binatang iblis menganggap puncak gajah mistik sebagai tanah suci mereka. Menurut legenda lama, di sanalah kaisar binatang kuno berkultivasi, seorang kaisar binatang yang memerintah semua klan binatang iblis. Di tahun-tahun berikutnya, kaisar binatang ditaklukkan oleh dewa binatang, menjadi jenderal terkuat di bawah dewa binatang. Khawatir akan keselamatan monyet pemakan roh ungu, Huang Xiaolong mengeluarkan pedang naga besar, menyalurkan energi saripati sejati ke dalam pedang itu, dan melesat maju dengan pedang itu. Pedang naga besar itu melesat melewati awan dengan kecepatan tinggi, pemandangan dan kota-kota menjadi garis kabur di belakang Huang Xiaolong, menghilang di belakangnya. Beberapa ahli Saint Realm yang tajam merasakan kekuatan mengerikan dari jauh yang terbang di atas mereka sedetik kemudian. Sambil menatap ke langit dengan gentar, mereka hanya melihat ujung ekor seberkas cahaya merah. Cahaya itu begitu cepat sehingga lenyap bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Meninggalkan jejak para ahli yang terkagum-kagum. Huang Xiaolong akhirnya mempersempit jarak ke puncak gajah mistik. Sebenarnya, bahkan untuk seorang yang berada di puncak Orde ke-10 seperti Ao Kun yang terbang dengan kecepatan penuh, ia masih membutuhkan setidaknya 3 hari untuk mencapai puncak gajah mistik. Namun, terbang dengan pedang naga besar dengan esensi sejati sebagai sumber energi, Huang Xiaolong hanya menggunakan waktu 1 hari untuk mencapai puncak gajah mistik. Dari kejauhan, Huang Xiaolong melihat gunung tinggi yang menyerupai gajah raksasa dan sekilas tahu bahwa ini adalah puncak gajah mistis. Kemudian, dia mengeluarkan peta harta karun yang telah disimpannya selama bertahun-tahun. Saat dia masih muda, sebelum dia menerobos alam Xiantian, dalam perjalanan ke kota kerajaan Luotong, dia dan Fei Hou secara tidak sengaja menemukan peta harta karun. Tempat yang tergambar di peta ini adalah puncak gajah mistis yang ada di depan Huang Xiaolong. Setelah merenung sejenak, Huang Xiaolong menuju ke terowongan tanpa angin yang ditunjukkan pada peta. Bukanlah suatu kebetulan bahwa monyet pemakan roh ungu muncul di daerah ini. Ketika Huang Xiaolong mendapatkan peta dan menelitinya, monyet ungu kecil itu mengetahuinya. Kemungkinan besar, si kecil itu datang untuk berburu harta karun kecil. Aku ingin tahu bagaimana keadaan si kecil itu, pikirnya. Setelah menghitung dengan cepat, dia dan si monyet kecil telah terpisah selama 20 tahun. Dulu saat mereka berpisah, Huang Xiaolong baru saja menerobos ke alam Xiantian, dan sekarang dia hampir mencapai alam Sein tingkat ke-9 akhir. Si kecil itu seharusnya juga telah maju ke alam Sein. Pikiran terus berkecamuk dalam benaknya. Monyet pemakan roh ungu memiliki garis keturunan pemakan roh kuno, ia mampu melahap semua makhluk dan memurnikan semua hal. Bakat kultivasinya dapat dianggap menantang surga, tidak aneh baginya untuk berhasil menembus alam Sein. Namun, meskipun kecepatan kultivasi si kecil itu sangat luar biasa, ia bukanlah lawan dari Master Kuil Dewa Kera saat ini. Jika benar-benar ditemukan oleh Master Kuil Dewa Kera, Zhou Yunpeng, ia pasti sudah mati. Semakin Huang Xiaolong memikirkan kemungkinan ini, semakin gelisah dirinya. Energi esensi sejati mengalir deras dari dantiannya, mendorong pedang naga besar di bawah kakinya sedetik lebih cepat. Dia harus menemukan si kecil itu sebelum Zhou Yunpeng. Dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi, pedang naga besar meninggalkan seberkas cahaya merah darah di udara. Di bagian paling utara puncak gajah mistik, ada sebuah gua tak dikenal bernama terowongan tanpa angin. Saat ini, di dalam terowongan tanpa angin, gempa kuat berulang kali mengguncang dinding saat energi destruktif berfluktuasi dari dalam. Hahaha, sungguh rejeki nomplok yang tak terduga, bukan saja aku berhasil menangkap spesies purba langka monyet pemakan roh ungu, ada juga gua kultivasi Kaisar Dewa Kera Senior. Bahkan surga pun membantuku. Kepala kuil Dewa Kera Zhou Yunpeng tertawa terbahak-bahak. Asal-usul kaisar binatang itu di zaman kuno adalah Dewa Kera berlengan tembaga, yang juga merupakan kepala kuil Dewa Kera yang pertama. Kemudian, ia disebut sebagai Kaisar Dewa Kera. Terowongan tanpa angin ini adalah tempat yang digunakan Kaisar Dewa Kera saat ia berkultivasi. Zhou Yunpeng sedang bertarung melawan seorang pemuda yang tampak berusia 16 atau 17 tahun, dengan ketampanan yang menonjol dan ki iblis yang luar biasa mengalir dari tubuhnya. Zhou Yunpeng memukul mundur pemuda itu dengan serangan telapak tangan, dan tawanya terdengar lagi, "Pang kecil, bahkan jika kau adalah monyet pemakan roh ungu yang langka, kekuatanmu masih sedikit terlalu lemah."
Singkatnya, kau bukan lawanku, jika aku ingin membunuhmu, itu akan semudah menjentikkan jariku. Jika kau dengan sukarela tunduk padaku, menjadi tunggangan peliharaanku, aku dapat mengampuni nyawamu setelah menyempurnakan garis keturunan pemakan roh di tubuhmu. Kau ingin aku tunduk padamu? Kau pikir kau memenuhi syarat? Pemuda itu mencibir, jika aku mati, kakakku akan membalaskan dendamku. Kakak. Zhou Yunpeng terus tertawa, kalau begitu, aku akan membunuhmu dan memurnikan garis keturunan pemakan rohmu. Lalu, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan kakakmu yang kentut anjing itu kepadaku. Dengan sebuah anak panah, pemuda itu berubah menjadi seekor monyet raksasa yang ditutupi rambut ungu berkilau dan pupil berwarna biru. Kedua lengannya diayunkan untuk menyerang Zhou Yunpeng. Dasar bodoh. Zhou Yunpeng membalas dengan serangan serupa, yang mengakibatkan benturan keras. Monyet raksasa yang telah berubah itu terlempar jauh ke belakang, menghantam dinding terowongan, dan kembali ke wujud manusianya. Zhou Yunpeng mencibir, mendekati pemuda itu dengan langkah lambat, setelah aku menyempurnakan garis keturunan pemakan rohmu dan mendapatkan teknik kultivasi Kaisar Dewa Kera dan Pil Dewa, dalam waktu 100 tahun aku pasti bisa menerobos ke alam dewa, menaklukkan benua 10 arah dan menjadi penguasa satu arah. Pada saat itu, siapapun yang tidak mau akan mati, siapapun yang tidak berani menyerah, musnah. Ledakan tawa gila lainnya terdengar di terowongan. Zhou Yunpeng berhenti beberapa inci dari pemuda itu, lalu mengangkat telapak tangan kanannya dan memukul tengkorak pemuda itu tanpa ampun, mati. Pada saat kritis ini, hujan energi pedang menembus ruang angkasa, terbang menuju Zhou Yunpeng. Ada juga naga darah besar yang siap mencabik-cabik Zhou Yunpeng. Zhou Yunpeng sangat terkejut, lalu melompat mundur dengan cepat sementara telapak tangannya mengubah arah serangan dengan memutar pergelangan tangan, menamparkan naga darah itu. Gempa hebat lainnya melanda terowongan itu. Menatap sumber penyergapan, seorang pemuda berambut hitam muncul di hadapan Zhou Yunpeng. Sebaliknya, perhatian Huang Xiaolong terpusat pada pemuda yang tampak berusia sekitar 15 hingga 16 tahun. Meskipun dia belum pernah melihat wujud manusia monyet ungu kecil itu, dia dapat mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Aura itu, mata itu, semuanya begitu familiar. Pria muda itu perlahan bangkit dari tanah, matanya juga tertuju pada Huang Xiaolong dengan kegembiraan yang tak terlukiskan di wajahnya. Dia tergagap sedikit karena kegembiraan, kakak-kakak. Matanya langsung memerah. Huang Xiaolong tertegun saat mendengar apa yang disebut pemuda itu, lalu wajahnya tersenyum, si kecil, 20 tahun berpisah, kau sudah tumbuh besar sekarang. Sekarang, Huang Xiaolong tidak lagi ragu bahwa itu adalah monyet pemakan roh ungu yang dikenalnya. Senyum Huang Xiaolong melebar, itu adalah senyum bahagia yang datang dari hatinya. Terlahir kembali di dunia roh bela diri ini, jika bukan karena monyet ungu kecil itu, Huang Xiaolong tidak akan mendapatkan taktik Asura dan cincin Asura, dan pasti tidak akan memiliki prestasi seperti yang dimilikinya saat ini. Melihat monyet ungu kecil itu lagi, Huang Xiaolong merasa seperti bertemu kembali dengan orang yang dicintainya sejak lama. Itulah kegembiraan dan kebahagiaannya. Kakak, hati-hati. Tiba-tiba, monyet pemakan roh ungu berteriak. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam Huang Xiaolong dari belakang, dan sudah terlambat baginya untuk menghindar. Telapak tangan Zhou Yunpeng menghantam punggung Huang Xiaolong dengan akurat. Haha, bocah kecil, ini yang disebut saudaramu. Aku akan membunuhnya terlebih dahulu, lalu menyempurnakan garis keturunan pemakan rohmu. Melihat telapak tangannya menyerang Huang Xiaolong seperti yang direncanakan, Zhou Yunpeng menjadi puas sekali lagi, tertawa lepas. Bahkan Ao Kun akan menderita luka parah jika dia dipukul dengan telapak tangan ini tanpa persiapan. Namun sedetik kemudian, tawa Zhou Yunpeng tiba-tiba terhenti.